Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini kita langsung saja ya menyelami sosok Christian Snauk Hurgronya. Ini figur Belanda yang sangat kompleks dan punya pengaruh besar di sejarah kita di Indonesia. Sumber kita kali ini beragam, ada biografi, analisis kebijakan dia. Misi kita jelas, bongkar siapa Snauk ini sebenarnya. Gimana pemikirannya membentuk kebijakan kolonial Belanda terhadap Islam dan apa warisan kontroversialnya. Oke, kita mulai bedah ya. Kita mulai dari reputasinya dulu nih. Sarjana orientalis brilian, pakar studi Islam, tapi ada sisi lain kan dari kecerdasannya ini? Betul sekali, ada sisi lainnya. Perjalanannya ke Makkah tahun 1885 itu, nah ini penting, dia kan menyamar sebagai Dr. Abdul Ghaffar. Ini bukan sekedar riset akademis biasa loh. Sumber-sumber kita sangat jelas soal ini. Tujuannya itu ganda. Ganda gimana maksudnya? Ya, riset mendalam itu ya, tapi sekaligus, dan ini yang krusial, pengumpulan intelijen untuk pemerintah kolonial. Dia ingin benar-benar paham denyut nadi komunitas muslim, terutama yang dari Nusantara ya, untuk memetakan potensi ancaman lah istilahnya waktu itu. Jadi pengetahuannya itu dipakai sebagai alat ya? Tepat. Yang paling mencengangkan mungkin ya, bagaimana pemahaman mendalam dia, bahkan mungkin simpatinya pada beberapa aspek Islam, justru jadi alat paling efektif untuk kontrol imperial. Pengetahuan jadi senjata, gitu. Wow, nah setelah dia kembali ke Hindia Belanda, dia kan jadi penasihat penting nih. Di sini dia merumuskan strategi yang dampaknya gede banget, Trias Politika Islam. Bisa dijelaskan sedikit cara kerjanya gimana? Intinya itu pemisahan. Pemisahan yang sangat strategis. Kebijakan ini membagi Islam jadi 3 ranah, dan diperlakukan beda-beda banget. Pertama, ibadah, ritual murni. Snauk bilang, kasih kebebasan penuh aja. Secara taktis, ini buat meredam potensi fanatisme, jaga kedamaian, asal nggak ganggu politik kolonial. Oke, ibadah dibebaskan. Terus? Kedua, muamalah. Ini urusan sosial, adat istiadat. Nah, di sini strateginya beda. Perkuat hukum adat lokal. Tujuannya, membatasi ruang gerak hukum syariat Islam dalam sistem hukum formal. Ini yang sering disebut politik hukum adat. Jadi hukum adat diadu sama hukum Islam gitu ya? Bisa dibilang begitu. Yang ketiga, dan ini yang paling diawasi ketat, politik. Semua aspirasi politik Islam, misalnya ide pan-islamisme atau seruan jihad, itu harus ditekan habis. Dianggap ancaman langsung. Tapi kan memisahkan sosial dari politik dalam Islam itu susah ya. Banyak aspek sehari-hari kan ada dimensi agama dan politiknya. Gimana mereka bisa jaga batasan itu? Pertanyaan bagus. Nah, disinilah kelihayan Snauk tuh kelihatan. Pemisahan ini memang agak artifisial ya, tapi efektif secara politis. Penguatan hukum adat itu didorong terus, jadi semacam benteng gitu, melawan pengaruh hukum Islam yang lebih luas. Oke, masuk akal strateginya. Ditambah lagi, ada dukungan dari politik asosiasi. Idenya kan menciptakan elit pribumi terdidik barat. Harapannya, loyalitas mereka lebih ke Belanda daripada ke akar Islamnya. Jadi, ya, sambil kelihatan toleran sama ritual, struktur kekuasaan Islam sebagai kekuatan politik dan hukum itu pelan-pelan dilemahkan, dari dalam dan luar. Pengaruhnya ini terasa banget ya di Perang Aceh. Perang yang bikin Belanda pusing 7 keliling itu. Apa peran kunci Snauk di situ? Sangat signifikan. Laporannya, yang terkenal itu Aceh Verslag. Itu analisis yang mengubah jalannya perang. Dia identifikasi kalau perlawanan Aceh itu bukan sekedar konflik politik biasa lawan sultan, tapi ini perang sabil. Digerakkan semangat agama, dipimpin ulama. Terus rekomendasinya apa? Rekomendasinya radikal waktu itu. Pertama, abaikan aja sultan. Kedua, jangan pernah berunding sama kelompok yang melawan. Ketiga, pakai politik pecah belah, divide impera, secara agresif. Dan yang paling menentukan mungkin, tunjuk Kolonel Van Hoots, yang terkenal kejam tapi efektif itu untuk pimpin operasi militer. Jadi kombinasi intelijen Snauk dan kekuatan militer Van Hoots ya? Betul. Kombinasi itu yang akhirnya memenangkan perang buat Belanda. Tentu dengan tanda kutip ya, memenangkan. Sebuah kemenangan yang pahit ya. Pantesan dia dapat julukan pengkhianat Aceh dan simbol kalabendu musibah besar. Ilmunya jadi alat penaklukan banget. Dan mungkin warisannya yang paling awet itu ada di bidang hukum.
Snook ini secara mendasar menolak ide kalau hukum Islam itu otomatis berlaku buat Muslim di Hindia Belanda. Dia justru promosiin yang namanya teori resepsi. Teori resepsi, nah ini sering dengar. Intinya apa sih secara sederhana? Bayangkan begini, hukum Islam itu baru dianggap sah atau punya kekuatan hukum oleh negara kolonial kalau sudah diterima, sudah dicap stempel lah istilahnya oleh hukum adat setempat. Jadi kalau adat nggak mengakui, negara juga nggak? Persis. Kalau adat nggak mengakui atau nggak mengamalkannya, ya negara kolonial nggak akan mengakuinya dalam sistem peradilan formal mereka. Ini cara yang sangat sistematis ya untuk meminggirkan otoritas hukum Islam dan juga pengadilan agama. Wah, dampaknya pasti besar ya. Besar sekali. Puncaknya itu terasa di Stadsblad 1931. Itu peraturan yang secara eksplisit mencabut wewenang pengadilan agama dalam kasus-kasus penting kayak waris dan wakaf. Dialihkan ke pengadilan sipil kolonial, Landrat, bisa dibayangkan dampaknya ke keluarga-keluarga Muslim waktu itu dalam mengurus hal-hal vital mereka. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih buat Anda yang mendengarkan, Snook Hurgronje ini contoh luar biasa ya, bagaimana pengetahuan mendalam itu bisa berkelindan, bisa nyambung erat sama kepentingan imperialisme. Seorang sarjana brilian yang keahliannya jadi instrumen penaklukan yang efektif banget. Betul. Dan bagi Anda, memahami Snook dan pemikirannya ini penting. Kenapa? Karena kebijakannya, terutama teori resepsi dan upaya depolitisasi Islam itu, ikut membentuk fondasi kerangka hukum dan politik Indonesia pasca kolonial. Gagasannya itu, sadar atau enggak, masih ada gaungnya dalam perdebatan kita hari ini tentang posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Melihat akarnya, bantu kita paham dinamika sekarang. Nah, sebagai penutup nih, mungkin sebuah pemikiran ya untuk Anda bawa pulang dan renungkan. Sejauh mana sih struktur hukum dan politik yang sengaja dirancang oleh figur kolonial seperti Snook ini, dengan agendanya yang sangat spesifik, itu masih secara halus atau mungkin terang-terangan mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita berdebat, dan menjalankan institusi kita di Indonesia hari ini, bahkan setelah puluhan tahun merdeka. Coba direnungkan. Sampai jumpa di Deep Dive berikutnya.